Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, semoga Tuhan bersama kita. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran 6, tema 6, subtema 3. Muatan yang ada pada materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Pada buku tematik, pada kegiatan Ayo Membaca, ada sebuah bacaan. Kalian diminta untuk mengidentifikasi bacaan tersebut. Nanti kalian membaca bacaan yang berjudul Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Bacalah atau analisislah teks itu. Dari judulnya kalian mendapat informasi apa. Yang kedua, bacalah isi teks tersebut. Jadi informasi apa yang didapat setelah membaca teks. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang apakah informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Coba kita identifikasinya. Informasi sebelum membaca teks. Dari judul dapat kita identifikasi bahwa di sana Kemenak atau Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama. Kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks, yaitu informasi yang telah didapat setelah kalian membaca seluruh teks atau seluruh bacaan berjudul Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Coba kalian identifikasi apa isi dari bacaan tersebut. Apakah benar sesuai dengan judul ataukah isinya lain? Tuliskan jawaban kalian pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan ini dapat diperoleh dari hasil informasi sebelum membaca teks dan hasil setelah informasi sesudah membaca teks. Coba cocokkan. Apakah informasi saat membaca judul teks dan setelah membaca teks memiliki kesesuaian, ataukah informasi yang diperoleh setelah membaca teks dan sesudah membaca teks tidak sesuai. Jadi tuliskan hasil perbandingan kalian terhadap hasil informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN. Dampak pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Kita sebagai pelajar harus berusaha melaksanakan tanggung jawab agar merasakan dampaknya. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah. Dampaknya meningkatkan rasa cinta tanah air. Kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai tujuan negara. Ketiga, berteman dengan semua orang. Dampaknya menjalin rasa kesatuan dan persatuan. Keempat, belajar rajin dan mengembangkan diri. Dampaknya mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, membuang sampah di tempatnya. Dampaknya menjaga kebersihan lingkungan. Inilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab dan dampak pelaksanaannya. Kemudian carilah sebuah bentuk tanggung jawab dan dampak pelaksanaannya. Selanjutnya, tuliskan pengalaman pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Berikut ini contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Aku dan keluargaku senang berwisata. Kami sering mengunjungi wisata alam. Kami sering mengunjungi pantai dan pegunungan saat berwisata. Kami selalu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Kami selalu menjaga kebersihan tempat wisata dengan tidak buang sampah sembarangan. Saat berwisata di pantai, kami tidak membuang sampah di laut. Kami juga tidak meninggalkan sampah di pesisir pantai. Jika tidak ada tempat sampah, sampah kami kumpulkan terlebih dahulu. Kami buang setelah kami menemukan tempat sampah. Kami juga melaksanakan tanggung jawab tersebut saat berwisata di tempat lain. Membuang sampah di tempatnya akan menjaga kebersihan tempat wisata. Tempat wisata yang bersih akan banyak dikunjungi. Tempat wisata yang bersih akan banyak dikunjungi. Kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wisata akan meningkat. Ketika tempat wisata kotor, tempat wisata akan ditinggalkan pengunjung. Masyarakat di dekat tempat wisata akan kehilangan mata pencaharian. Itulah salah satu contoh penulisan pengalaman pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Muatan selanjutnya adalah SPDP. Kita bahas ciri-ciri poster. Poster merupakan salah satu bentuk reklame visual. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan.
Poster terdiri dari gambar dan tulisan. Poster biasanya dibuat untuk menyampaikan suatu informasi. Informasi tersebut dapat berupa penawaran produk atau kegiatan. Poster juga bisa digunakan untuk menyampaikan imbauan atau ajakan pada masyarakat. Selanjutnya kita amati poster berikut ini. Poster tersebut memiliki ciri-ciri: 1. Isinya mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Nomor 2. Gambar menarik dan mencolok. 3. Tulisan berukuran besar. 4. Kalimat singkat dan jelas. 5. Biasanya dapat dijumpai di tempat umum. Sekarang kita akan mencoba membuat poster tentang taat pada peraturan menjaga kebersihan di sekolah. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan, berupa kertas gambar, pensil, krayon, dan penghapus. Cara membuatnya: buat sketsa gambar sesuai tema berupa garis tipis. Misalnya gambar siswa sedang membuang sampah di tempat sampah depan kelas. Nomor 2, kita sempurnakan gambar dengan cara menebalkan garis sehingga menjadi jelas dan tegas. Nomor 3, kita tuliskan pesan poster. Kita sesuaikan ukuran huruf dengan gambar supaya seimbang. Nomor 4, kita warnai gambar poster menggunakan krayon. Kelima, poster sudah jadi. Kita sudah membuat poster dengan tema taat pada peraturan menjaga kebersihan sekolah. Kita bisa membuat poster dengan tema lain. Misalnya, kita buat poster dengan tema pelaksanaan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti berikut ini. Demikian pembelajaran 6 tema 6 subtema 3 kelas 6. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, semoga Tuhan bersama kita.